kali gagal. Dua kali saya nggak jadi. Tapi kamu ya. Oh iya. Nggak pas saya datang. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus dan jamaah Masjid Iman rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita telah selesai menunaikan fardhu maghrib berjamaah. Semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan kiranya menjadi amal soleh untuk kita di sisi Allah hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, rasanya sampai bulan waktu ketemu. Kalau sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Sehat dan lengkap. Alhamdulillah. Sudah menikah selama Lengkap. Alhamdulillah lengkap. Alhamdulillah. Baik. Latih bolok kita kini di akhir bulan Zulqa'dah. Hitungan hari 36 balik hari lain menjelang hari raya Idul Kurban, Idul Adha, Idul Haji, Idul Akbar. Nyonya namun bahwa Idul Adha karena dilaksanakan pada waktu duha dan ada penyembelihan korban sesudah itu. Bapak hari raya haji sebab adonyo di bulan haji. Buat bila cenarayo Kita hisap sesat. betul. Rukyat ada Hisap ya. hisap ya Pak. Setelah pelajaran tadi hisap. Oke. Baik. Bahwa hari raya Akbar sebab hari raya wajib lebih gadang daripada Idul Fitri. Takdirnya saja sampai hari ada penyembelihan hewan kurban selama sampai hari dilaksanakan di bulan haji. Sementara perayaannya lewat menenggadang Idul Fitri, Idul Adha. Nanti atau bulan Idul Fitri, Idul Adha. Fitri. Maupun ranang Idul Fitri, Idul Adha. Fitri. Maupun kue dua lemari Idul Adha, Idul Fitri. Idul Fitri. Paling jurayo kak lima alai Idul Fitri, Idul Adha. Salah. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Mbak aku ada kembali tahap. Memang para mewah di Bali ada orang.
Nah, baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, maka malam ini kita mau ulang-ulang kaji kurban. Dah habis. Sianalah mendaftar, alhamdulillah. Dan masih berpikir-pikir mudahan dapat hidayah. Berindah YouTube ayolah. Nah, sesuai dengan nama, kurban itu berasal dari kata qoroba. Dalam bahasa Al-Quran, qorib. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya hambaku tentang aku wahai Muhammad, katakanlah bahwa aku ini qarib, dekat. Nah, kurban berasal dari kata qoroba itu. Malah ada penambahan 2 huruf di akhir. Qoroba menjadi kurban, alif dan nun. Kalau wanita pasuruku itu berarti artinya tak dakit lain, lebih bertambah dakit, semakin bertambah-tambah dakitnya. Nah, itu nyokok kurban namanya. Artinya ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun di Idul Adha dan 3 hari tasyrik adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak dekat diri kita kepada Allah, ibadah pun tak ada yang baik jalan ada. Tak ada yang baik. Tapi dia kurang dekat kepada Allah, banyak halangannya. Sehingga memisahkan harap tu dan awak punya dari diri awak tu baik. Contoh bayi 4 saja lah. Kalau kita bayi 4, kita karuk piti dalam saku, nan ketek yang kita cari itu nan kadang. Jujur? Nan ketek nan kadang. Beresik nan kadang, masuk nan ketek. Dan itulah lama model itu. Dek nanti apa bisa nanado di nyotu diajian sabwa lahir. Dek dakek jawab. Ibrahim dalam contoh kurban ba'aku ammu senya mendabi Ismail. Ismail ba'aku ammu didabi di amaknya ba'aku kulis. Itu intinya dakek saja gitu. Ini Ismail itu baru. Kalau lo punya kenek baru. Kalau tahun syaratnya mumayyiz baru belum dewasa lagi. Tapi ba'al kok sakuat itu imannya. Ibrahim sebagai ayah, anak kalau mau dicintai ingin atulah atu disuruh dadi ba'al. Siti Hajar serupa itu pula cik anaknya. Dah sedang elok permainan. Falimma balagha amsaya ibn arafil mana adik azbar. Ya bunayya ini azbar zaman kata. Qala ya abati amma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Padahal
kekecian dari Ibrahim mimpinya. Ismail katanya anak ayah tadi malam bermimpi. Mimpinya disuruh Nabi Wa. Itu menurut ahli tafsir mimpinya berulang 3 malam. Malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10 Zulhijjah. Deklah 3 kali berulang baru dipercayaan kanan. Nah, dipanggil Ismail Allah ya bunayya. Itu panggilan sayang dari ayah, dari orang tua ke anak dalam bahasa Arab, ya bunayya. Wahai anakku Ismail. Ayah suruhku mimpi nyuan. Panjur masa tahu. Bapak dapat. Tidak ada fikir, tidak ada rencana menolak, tidak ada rencana lain. Qala, langsung dijawab, ya abatif al. Kalau tif'al itu lebih tambah dengan ta, itu artinya segera. Wahai ayah, segera laksanakan. Itu pokoknya di waktu duha, tidak dinnya, tidak dinanti zuhur. Wahai ayah, cepat laksanakan. Ya abah tif'al, wahai ayah, tif'al, lakih laksanakan. Berapa kayaknya? Matuk mau satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Nah, baru bisa sapake tiga unsur anak, ayah, ibu. Tak pernah membantah jalan yo. Asbabnya itu. Korek tadi, de urang membati buku dakik Allah. Maka tak ada alasan membantah, tak ada alasan menolak. Maka dilaksanakan. Keumpama anak ibu disuruh dabiat nyusurangnya umur 12 tahun bujang kenek berarti indah berkakak indah disuruh dabiat ya Allah bagi kira bagi kira tak indah malah tapi diganti Joharato. Tidak yang orang kata awak tadi. Itulah manusia. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kisah ini untuk jadi mau'izah. Mau'izah itu beda dari taklim. Kalau taklim dengar, catat, diingat. Tapi kalau mau'izah tak perlu dicatat, yang perlu diingat, langsung masuk kemari, kemudian ada langsung perubahan. Itu mau'izah. Ini pelajaran dulu, tapi langsung kemari. Tak singgah yang kemari. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pelajaran apa yang kita petik? Kira-kira dengan itu imannya orang. Contoh untuk awak Rasulullah dan keluarganya dibanding jarak jawab model itu baru. Jauh jaraknya tak?
Iku dan ingin itu rasul-rasul. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang berbahagia, makanya perintah kurban itu di dalam surah Al-Kautsar itu dasarnya nikmat yang diberikan. Kalau memerintah di atas dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar. Memang diturunkan ayat itu ditujukan kepada Nabi Muhammad waktu turunnya. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad, kami itu Nabi Muhammad, Al-Kautsar. Al-Kautsar itu sebenarnya tidak translate dari nikmat yang banyak, dan Al-Kautsar itu tidak arti dari nikmat yang banyak sebetulnya. Tapi Al-Kautsar itu adalah simbol nikmat yang banyak. Atau besok kalau kita ditakdirkan masuk surga oleh Allah, kita akan menemukan sebuah sungai atau telaga di surga itu namanya Al-Kautsar. Dan itu diuntukkan untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, Al-Kautsar itu di dalam riwayat kita baca bahwa airnya sangat bening, tidak pernah karu, telaganya luas, pinggirnya umpama sawah pematangnya, dan kerikil-kerikil yang ada di pinggir dan di dalamnya sebesar itu terdiri dari mutiara, intan, permata, dan emas 24 karat. Tidak ada orang numpang sini kan? Ada eskavator situ. Nah, demikian luas dan demikian banyak isinya. Maka itulah yang dipasangkan di ayat ini namanya Al-Kautsar. Makanya makna majazinya nikmat yang banyak. Itu bukan makna harfiah. Ini makna majazi, makna sindiran. Sungguh nikmat yang sangat banyak. Padahal menurut kisah hidup Rasulullah, kayakah Nabi Muhammad kayakah dia? Tidak. Ada yang punya Mercy, Pajero. Malah di dalam kamar beliau itu, di waktu beliau meninggal, hanya 2 ada benda. Bayangkan, sehelai sajadah dan 1 baskom kecil untuk tempat air mengambil wudhu malam tahajud. Yang lain tak ada. Malah di dalam perjalanan hidup beliau pernah bertanya kepada Ummul Mukminin jam 9 pagi, beliau belum makan apa-apa. Ya Ummul Mukminin, adakah yang akan kita makan hari ini? Wah ya Rasulullah, tidak ada ya Rasulullah. Nah kalau tidak hari ini saya puasa. Ini pula lah dasarnya niat puasa sunnah itu boleh kapan ingat. Tak mesti di malam hari, kecuali puasa Ramadan dan puasa nazar, puasa kifarat. Nah, bayangkan seorang Rasulullah, Habibullah, pada suatu ketika tidak tahu dari mana. Para bayi ini. Nah, tapi tidak ada dalam sebuah riwayat keluarga beliau bermasalah karena tidak ada harta, tidak ada negara makan, ada. Itu kurangnya seketik kadang-kadang 7 lebih kan ya anak.
Tidak banyak harta beliau banyak. Tapi beliau ahli sedekah. Dan di depan hari ini beliau tidak mengingat untuk hari esok. Itu keyakinannya kepada nikmat Allah. Dapat ini di bagian ini. Dirinya untuk orang limui kapai sholat subuh. Menjelang zuhur itulah latu asnaf yang menerima mohon. Begitu setiap hari. Sehingga beliau tidak menumpuk harta. Dan kayu itu hadiahnya. Iya kan? Iya tak? Ibu kayu jatuh kayu balik dak mah perdagang antar negara mah. Mekah, Madinah, Sam, Syria. Mas sebelum menikah salah satu anak buahnya Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sehingga beliau contohkan kurban kepada kita. Semenjak perintah kurban turun, beliau tak pernah absen berkurban sedekah. Makanya ulama sepakat hukum kurban itu adalah sunat muakkadah. Dan sebagian izin pasal li rabbika wanhar itu dimaknai berkurban bagi yang wajib, bagi yang sanggup wajib. Tapi ulama sepakat bahwa kurban sunat muakkadah, sunat muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah setiap tahunnya Idul Adha itu beliau berkurban. Sapalian ketik kurban Rasul itu mengikut tabiat. Itu bilo di waktu musim sangat sulit, musim basaki. Nah di saat itu pula beliau memerintahkan bahwa nikmatilah apa yang kamu kurbankan Allah kadarnya, dan haram hukumnya menyimpannya. Ada kawan berpakai dasar kos sepanjang masa, setahun lakunya. Mustafa hadis itu lewat, pokoknya setahun berlaku. Tahun berikutnya Rasul katakan lagi, hari ini makanlah sebahagian dari kurbanmu, simpanlah. Dan itu batasan sekali makan. Sekali makan itu selesainya. Ini waktu kulkas boleh simpan. Tapi semakin banyak yang kita sedekahkan, semakin banyak pahalanya. Apalagi waktu tensi tinggi kan, semakin banyak awak makan, semakin capek masuk ke sakit. Nah, sudah tu lepasnya sudah tulis. Nah, oke, baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Satu adalah untukku kata Rasul, dan satu lagi untuk ahliku. Dan pada suatu ketika tiga. Satu untuk diriku, satu untuk keluargaku, dan satu untuk umatku. Jadi Pak Ji, boleh Pak Ji membayar. Nah, ini bukan tak habis dia. Di sekolah membolehkan orang meninggal itu boleh dibayar kurbannya. Jangan orang meninggal kurban. Lewat salawat di situ. Almarhum nomor sekian, almarhum Jawi Kabeh. Nah kalau almarhum yang berkurban, banyak sunnah yang tak bisa dilakukannya. Bisa orang mati hadiri kurbannya? Hah? Tidak. Hilang sunnah. Bisa dia hadir membaca doa di waktu dia kurban? Tidak. Bisa dia mencicipi? Tidak. Makanya yang berkurban itu orang yang hidup boleh untuk orang yang mati. Tapi orang berkurban untuk dirinya tidak ada. Kalau ahliku, keluargaku kan yang hidup dan yang mati itu.
kurbannya 1, 2, 3, sampai 5. 5 di kelompok itu nama sekali sekali. Cipta dirinya, cipta keluarganya, cipta emaknya, cipta abahnya, cipta mentuanya, cipta laki-lakinya, kapten-kaptennya lah meninggal. Di orang mati itu kan pahala peraduin. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, sehingga Rasul pada satu ketika beliau pernah berkurban di satu hari raya haji 100 ekor unta. 63 ribu beliau dah dia sendiri dan sisanya dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Di sunnah kurban tu Pak, kalau dapat jauh ya waktu awak sama Nabi. Kalau bisa. Ini dalam komat. Baik. Kalau sampai aku kalau bisa. Awak kan tak mau kan darah. Tidak payah Nabi Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Yang punya jawib bisa dia motong. Kecuali ibu-ibu ya, pertama tangannya nak kue, kedua mentalnya nak kue, nyotaki di darah. Laki-laki kan 2 kali dia potong tak malu lah. Apa terus kena apa? Tiap kau basuh tak tahu nak buat pak-pak. Dulu ganti. Nampaknya waktu korban terus kena tu sampai 23 ribu. Jauh ya. Ada lagi Nabi surah 3 hari yang sudah bandar di sana. Kan tak sulit. Nabi itu tak sulit. Yang penting bisa saja menghadap ke arah kiblat. Nabi ini dia jadi kuat. Lambat lagi ya. Bagi yang tak tahu agak sampai jari dari dahulunya. Bisa.